Kalau dia nawar 4 juta gimana? Jangan lah 4 juta, 4,5 lah. Oke, kalau 4,5 kita lepas aja. Ini gue bawa Brio dengan spesifikasi ceper ya, depan 2 jari tuh, belakang 2,5 jari. Gue beli per custom itu seharga 1.200.000 ya. Tapi ini emang kok empuk, nggak keras kayak kita bisa potong per atau apa. Ya gue juga pengennya pakai coilover, tapi ya budgetnya masih minim. Jadi ya gue masih pakai yang biasa ini. Keluarin mana ya? Oh ini ya. Tapi dari sini. Gue lampu pakai ice ya, pakai billet ice. Waktu itu gue pasang dari tahun lalu. Kesan gue pakai Brio ini memang fun to drive ya. Ketika kita mengemudi di jalan itu seperti kita mengendarai bom kar ya. Kita duduk hampir menyatu dengan aspal. Nah itu yang buat fun to drive-nya, nyaman untuk dikendarai. Karena kenapa Brio itu sangat laris di Indonesia? Ya karena itu, salah satunya itu fun to drive atau nyaman untuk dikendarai. Akhir bulan gimana ya? Ya nggak apa-apa. Tadi dia masih nego. Dulu. Tahan dulu dia nggak. Dia minta kan 5 gitu. Mau nego. Dia nego berapa? Tapi jangan itu udah 5 gitu. 4,8 oke lah masih ini. Tempel kartu. Silakan mohon tunggu. Silakan tempel kartu pembayaran. Silakan tempel kartu pembayaran. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Selamat jalan. Oke, kondisi lalu lintas di Bekasi Barat ini senggang ya. Walaupun ini malam minggu, tapi entah mengapa, apakah karena tanggal tua atau seperti apa, yang jelas memang kondisinya tidak sepadat seperti biasanya.
kelihatan ada HP yang ya. Aku beli HP 2002 berapa sih yang 2002 3 2023 bulan apa gitu, cuman beda berapa bulan sih. Agustus ya. Nggak tahu aku kalau bulannya bulan apa, cuman emang beda. Ini gue rencana mau muter balik, tapi gue nggak lewat Lele ya, gue coba muter balik ini, nah di sekitaran Holland sini. Karena kalau gue lewat Lele itu jalannya itu ada yang tinggi, nah itu buat gasruk. Ya maklum ya, mobil ceper. Jadi gue nggak mau ngambil resiko, akhirnya gue pilih jalan ini. Karena bagi gue ini jalan yang terbaik, salah satu yang terbaik untuk mobil ceper. Oh nggak bisa ya, kayaknya ditutup. Oh iya, berarti kita harus muter balik itu di bawah flyover. Malam di Bekasi aja guys ya. Geter ya? Iya. Tapi nanti hasilnya stabil kok. Masa iya blur ya. Blur. Ada apa ya? Kok bisa ngeblur ya? Nah ini kita lagi ada di depan Stadion Patriot Candrabraga Kota Bekasi ya. Tepatnya di Kecamatan Bekasi Barat. Nah ini kondisi lalu lintas saat ini di depan Stadion Patriot Candrabraga. Lancar ya untuk sekelas malam minggu seperti ini enak banget ini. Tapi karena ini kondisinya malam, jadi ya enak, nyantai, gak buru-buru untuk sampai ke Cikarang. Oke, kita putar balik di sini, gua flyover sebelum lampu merah. Ini biasanya kalau hari-hari biasa macet ini di sini, ya. Apalagi kalau pulang jam-jam pulang kerja, bah. Kalau gua bandingin jalan di Bekasi sama di sini tuh, sama di Cikarang itu beda ya. Bekasi itu lebih mulus. Apa karena faktor kota dan kabupaten, ataukah memang kabupaten itu lebih ke kawasan industri hingga banyak kendaraan truk besar? Enggak. Ini mobil kotor, belum gua cuci guys. Kita jalan santai saja, gak perlu buru-buru. Di jalan itu kita santai aja.
atas, nggak sepatu murah. Tadinya rencana sih gue mau cuci sisiput abu ini, tapi ya berhubung tadi ketika mau berangkat ternyata hujan, jadi ya akhirnya putuskan untuk tidak mencuci dahulu. Mungkin besok, kalau enggak malam ini kalau masih buka ya kita coba steam dulu ya biar lebih bersih. Karena kalau kita bawa mobil atau bawa kendaraan, mau motor, mobil atau apapun itu ya, kalau bersih tuh enak gitu. Coba ke kiri ya. Soalnya macet ya. Macet karena lampu merah. Mudah-mudahan masih keburu, nanti kita mandikan sisiput abu karena udah seminggu ya gak mandi, cuman diem aja di garasi. Karena gue sendiri pakai sisiput abu ini tuh ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Paling kalau cuman kerja doang ya biasanya gue bawa motor karena lebih efisien. Kalau bawa sisiput abu ya lumayan, belum macetnya, belum gua ngadepin yang namanya polisi tidurnya yang tinggi-tinggi, apalagi di kawasan industri ya, itu tinggi-tinggi banget. Biasanya sih gua pelan, nggak bisa cepet-cepet, belum ngelewat rel kereta apinya. Nah ini ya, memutuskan gua untuk memilih menggunakan sepeda motor ketika berangkat bekerja. Dari sini kita jangan ambil kanan ya yang naik ke flyover, tapi kita di bawahnya, karena kita akan putar balik di bawah flyover itu dan kemudian kita masuk tol. Kalau ke atas itu lebih ke Jati Asih ya. Nah ke atas itu kita baru ke Jati Asih. Sementara tujuan kita itu ada sekarang ke Bekasi Barat. Waduh, ini motor main masuk aja, gak ada lampu, gak pakai sen, gak pakai helm. Tetap ya guys, kita harus tetap mengutamakan safety riding terlebih dahulu. Itu nomor 1, kita harus menggunakan safety riding. Jangan sampai kita mengajukan safety riding karena itu adalah faktor utama atau yang harus kita prioritaskan, itu yakni safety riding. Gunakan helm, kondisi motor, lampu semua nyala, indikator-indikator semua aman. Kita harus pastikan dulu ya sebelum kita menggunakan kendaraan, mau itu mobil atau motor. Kalau misalnya mobil kita pakai safety belt, lampu depan belakang kita nyala, sen kita juga nyala. Jangan sampai kita membahayakan pengguna sekitar kita dan terutama untuk diri kita sendiri. Sini sebenarnya siput abu itu menggunakan velg NK ya, dengan ring 15, spesifikasi ring 15, ET 6,5 dan juga ban dari apa ya, saya lupa lagi ya bannya apa ya.
kemana ini jalan tol. Nah kita ambil lajur kiri ya ke arah Cikampek. Kalau ke kanan itu ke Jakarta. Kita ambil ke lajur kiri ke arah jalan tol Jakarta Cikampek menuju Cikarang Barat. Tol yang digunakan dari sini itu sekitar 9.500 ya. Tapi itu di luar parkir tadi ya. Kita hitung tolnya saja. Dan di sini bensin Sisiput Abu itu masih di angka setengah ya, setengah lebih dikit di bensinnya ini. Ini lebih dari cukup ini. Kayaknya ini juga ke sampai Cirebon lebih malah ini masih cukup ini. Karena Siput Abu ini itu average dalam kotanya itu di angka 16,1 km per liter. Sementara jika keluar kota itu di angka 17,2 km per liter. Boros ya, tapi bagi gue irit sih. Karena ada juga sejenis Brio yang terbaru itu kadang juga ada yang nggak tembus sampai 17 km. Mungkin faktornya itu adalah ya main kaki ya, kita main pedal. Sementara kita biasa jalan santai saja di angka 60, 80 jika dalam kota. Kita juga tidak mengejar waktu karena mengejar waktu itu ya buat apa? Lebih kita santai saja di jalan. Kita nikmati saja setiap perjalanan. Ini yang buat gue agak sedikit disayangkan ya dengan kota dan Kabupaten Bekasi ini sebagai salah satu kawasan industri, bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbesar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Tapi kenapa tidak didukung dengan jalan atau misalkan lintasan yang memang itu sangat mumpuni. Sementara di sini banyak truk, banyak kendaraan yang lewat, tapi faktor jalan itu masih menjadi faktor utama di sini. Sangat disayangkan sekali ya. Mungkin di kota-kota kalian jalannya lebih bagus daripada ini. Ini gue pasang bilet ya, gue pasang bilet mereknya tuh AES atau apa ya gue ngejanya, tapi AES lah tulisannya. Gue pasang ini ya lumayan terang sih. Ya mungkin kalau misalkan ada di atasnya AES yang lebih harganya mungkin lebih mahal, mungkin itu lebih terang timbang ini. Tapi bagi gue ini udah lebih dari cukup, udah alhamdulillah ya. Nah, kita jalan santai saja. Kita ngambil lajur tengah ya, ini lajur 1, 2, jalur lajur ketiga. Karena lajur 4 itu hanya untuk mendahului. Kalau misalnya kita mau jalan stagnan, itu usahakan kita jangan lajur kanan. Kita lajur 2 atau lajur 3. Karena lajur kanan itu hanya untuk mendahului. Kecuali kalau misalkan kalian mau mendahului mobil yang di depan kalian, seperti di depan ada mobil, kita mau mendahulinya, nah itu kita gunakan lajur kanan. Jangan sampai kita ketim di lajur ketiga ini, karena ini bukan lajur untuk mendahului, ini hanya untuk jalur atau misalnya lajur jalan stagnan. Oke, tadi kita start pukul 7:55. Ini kita jam 8:07. Kita baru mau masuk Bekasi Timur. Tipikal yang enak jalan malam ya kemana-mana, apalagi misalkan tol kayak gini, karena pertama itu nggak panas, kedua juga mata itu nggak cepat lelah. Beda sama panas, ketika panas itu mata kita cepat lelah kalau kita tidak menggunakan kacamata ya, kacamata hitam, mata cepat lelah. Tapi kalau malam kayak gini kita juga harus ekstra hati-hati karena banyak yang mengantuk di jalan ya. Nah, oleh karena itu makanya sebelum kita
Jumat sini tuh pasti macet, di sini pasti macet, gak akan pernah lenggang seperti ini karena banyaknya mobilitas daripada warga untuk bepergian, ya khususnya pergi untuk bekerja. Kalau misalkan malam minggu seperti ini, biasanya warga-warga Bekasi, orang-orang Bekasi itu lebih memilih menghabiskan waktunya untuk liburan di luar Bekasi. Ya, itu lebih nyaman, udaranya fresh. Kalau Bekasi ya udaranya memang bagi yang tahu Bekasi ya bisa lah nanti dibawa bagaimana kualitas udaranya. Terus ini banyak bis tujuan, terutama tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, apakah keburu kita untuk cuci mobil ya? Ya mudah-mudahan saja. Kalau nggak keburu ya sudah, besok saja. Ini sebenarnya sisi Butamu ini belum spuring ya. Gua nggak tahu nih apakah bannya udah dapat sebelah atau enggak. Ini kita mengendarai kendaraan itu tidak perlu mematuhi semua rambu lalu lintas, utamakan safety riding. Ini kita mau masuki daerah Tambun. Ini kita sudah lewat Bekasi Timur ya. Kita sudah ada di kilometer 20. Berarti kita sekitar 10 kilo lagi kita akan keluar. Nah, ke kiri itu ke Tambun, tapi nanti keluarnya itu di Grand Wisata. Kecepatan di bawah 80 ya. Ini 77. 77. Ini lampu enak, terang, gak gelap ya. Dan ketika ngedip juga nyampe. Cuman mungkin kalau di kamera gak nyampe. Ini sangat disayangkan ketika gua record seperti ini, gua konten seperti ini nih, kaca mobilnya masih berem karena kotor. Nah, ini kita mau masuk kawasan industri ya. Kawasan industri yang 2100 dan juga Cibinong. Gelap guys. Memang sih nggak ada lampu penerangan jalan ya. Dan jalannya juga memang kurang rata, makanya berkendara itu harus stay fokus ya, tetap fokus. Kalau misalkan dirasa lelah, lebih baik istirahat terlebih dahulu 30 sampai 40 menit. Dan karena kita sudah cukup. Jangan pernah memaksakan untuk berkendara jika kondisi kita tidak fit, jika mata kita itu ngantuk. Perjalanan malam ya.
gerbang tol Jatikarya itu kurang lebih 56.000 apa 58.000 seperti itulah, antara itu. Tapi menurut gue sih itu worth it ya, karena memang kondisi jalanan kalau misalnya kita lewat tol Cor atau tol Cikunir itu sudah pasti murah tetapi macet. Nah, kita coba lajur kanan karena sini banyak tutup. Kita coba dahulu ya tutup. Ini karena kawasan industri ya, jadi banyak truk kan. Tapi kok mulus ya jalannya? Apa yang di sini sudah diperbaiki kemarin ya? Banyak sekali truknya ya. Mungkin sini gua ngambil lajur kanan tuh karena di kiri tuh banyak truk ya. Harusnya memang untuk truk kontainer atau mobil yang bermuatan seperti mobil bak itu harusnya di lajur paling kiri, lajur satu. Tapi gua nggak tahu kenapa mereka ngambil di lajur kedua atau ketiga. Apakah memang lajur cepat mereka mengambil itu, atau misalkan lajur sebelah kiri itu memang jelek. Tapi ya gua akuin memang lajur sebelah kiri itu nggak rata, beda dengan lajur ketiga atau keempat ini. Ya, ini harusnya truk ini itu berada di lajur 1 atau 2, 5, bukan di lajur 3 seperti ini. Ketika mereka berada di jalur 3, otomatis mobil-mobil kecil seperti gua pribadi itu pasti menurunkan kecepatannya, yang seharusnya memang lajur ketiga itu kecepatannya di angka 60 sampai 70. Ketika ada tutup seperti ini, otomatis mobil kecil itu akan mengambil ke arah kanan. Oh ya, ini sudah dekat ya. Kita pindah lajur dulu ke lajur ketiga. Nah, sebentar lagi kita akan belok keluar gerbang tol Cikarang Barat.
Bekasi Barat ke gerbang tol Cikarang Barat itu kurang lebih sekitar 20-25 menit ya. Oke, kita lihat tolnya ini 9.500 ya untuk tolnya dari Bekasi Barat ke Cikarang Barat. Memang Cikarang itu jalan tidak seindah gajinya ya. UMR-nya tinggi, tetapi infrastruktur jalannya ya bisa dikatakan tidak memadai untuk sekelas kawasan industri ya. Bahkan masih banyak lubang-lubang di jalan. Nah, ini apakah memang tekstur tanahnya itu memang tidak rata hingga menyebabkan aspalnya itu seperti ini, atau seperti apalah, kita nggak tahu ya. Atau misalnya ketika dilakukan aspal itu bebannya itu tidak kuat menampung atau menahan beban mobilitas kendaraan yang ada di Cikarang ini. Oke, kita belok kanan ke arah Lipo ya, karena kita akan melewati Lipo. Nah, termasuk di depan Lipo itu ya, jalannya itu udah dari dulu ya, itu jalannya banyak lubang, sempat diperbaiki, ditambah, tetapi ya memang hasil tambahannya memang seperti itu. Sepertinya kalau saya rasa memang beban aspalnya itu tidak sanggup menanggung total berat kendaraan yang lewat. Ini yang saya rasa ya, mungkin teman-teman semua ada yang ahli fisika, ahli matematika, ahli infrastruktur seperti itu, teknik sipil gitu kan. Nah, mungkin lebih paham kenapa jalanan Cikarang seperti ini. Biasanya memang malam ini macet ya untuk area Cikarang. Kita sudah berada di dekat Taman Sentosa, Kecamatan Cikarang ya, entah Cikarang Selatan atau Cikarang Barat ya. Yang pasti ini di macetnya itu di perempatan Taman Sentosa ya. Oh. Bang. Ya, kita nikmati saja. Yang namanya di kota-kota Jabodetabek atau kota-kota metropolitan lainnya, Bandung, terus misalkan Semarang, Jogja, Surabaya, Sidoarjo atau manapun itu, memang kondisi macet ini
kehidupan sehari-hari ya. Termasuk di kota kelahiran saya juga di Sukabumi itu ya, kalau misalnya pagi atau sore ya itu macet ya. Gue kalau misalkan udah buru-buru pabrik masuk itu udah pasti macet parah. Makanya gue kalau misalkan pulang kampung nih, gue lebih memilih tidur dulu. Dari selepas isya bangun jam 12 baru gue jalan ya, sekitar 12:30 biar keluar gerbang tol itu nggak macet. Jadi gue bisa sampai rumah itu kalau gue start 12:30 itu bisa gue sampai mungkin sekitar jam 2 atau 2:30 itu gue udah nyampe rumah orang tua gue. Karena jaraknya memang dekat, hanya saja keluar gerbang tol itu macet parah. Nah kalau di sini tuh pagi itu udah pasti macet parah. Atau mungkin yang lebih dari itu, tapi apapun itu kita harus syukuri saat ini. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, kita harus tetap syukuri itu. Berangkat ke Bekasi Batu jam 3 start di sini ya, sama macet juga ya. Pagi habis hujan macet. Ada putar balik di sini. Harusnya mereka itu putar baliknya itu di bawah tadi. Nah, ini yang buat macet. Seperti ini. Tapi apakah diperbolehkan sama pihak dinas perhubungan ataupun pihak kepolisian atau memang itu ternyata dilarang, ya entahlah. Biarkan saja. Yang penting kita mengendarai kendaraan kita itu hati-hati saja dimanapun ya, tempatnya dimanapun itu jangan. Sepertinya akan hujan ya, baik gerimis ini.
lebih diperhatikan ya, karena bagaimanapun sebagai sarana infrastruktur penunjang, salah satu penunjang terpenting dalam perekonomian